Barat. Selanjutnya kita langsung ke penanggap ketiga. Penanggap ketiga Pak Nyoman Sriwijaya, Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak Nyoman, bagus. Baik. Seni musik dan seni pertunjukan yang diangkat dalam karya buku yang kita bedah pada malam hari ini oleh seorang Dr. Amin Abdullah adalah suatu karya yang sangat inspiratif ya. Menurut saya sangat luar biasa sekali mengangkat kearifan budaya lokal kita dengan tajuk musik itu adalah politik. Dan menurut saya seperti apa yang telah dipaparkan dan ditanggapi, politik itu juga adalah musik ya. Karena sepertinya ada irama, birama, ada kebijakan secara political will yang berpengaruh terhadap musik itu sendiri, dan musik juga bisa mempengaruhi politik yang ada pada suatu zamannya. Dan sebagaimana yang digambarkan juga dalam setiap orde itu ada perubahan terhadap peralatan, penggunaan, cara menggunakan, dan juga ada pesan-pesan politik yang diangkat dalam suatu seni musik pertunjukan Kakula seperti apa yang telah digambarkan tadi. Dan saya tidak secara khusus ya memberikan tanggapan yang mendalam seperti kajian yang sudah disampaikan oleh para penanggap, dan juga apresiasi dari Mas Menteri terhadap kualifikasi dan kompetensi serta sebagai pelaku seni dan budaya Bapak Dr. Amin Abdullah, dan juga sebagai birokrasi yang bisa mengangkat sesuai dengan tusi beliau. Ini sangat membanggakan bagi kami di daerah, dan juga kajian-kajian yang sudah disampaikan dari berbagai disiplin ya, dari penanggap yang memang sudah disiapkan sesuai dengan player yang sudah diedarkan. Ini sangat menarik sekali, dan kami yang saat ini masih di Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah sangat mendukung dan mengapresiasi, di mana buku ini tahun lalu sudah diberikan kepada saya oleh Pak Direktur ya, Pak Dr. Amin Abdullah, dan beliau juga sudah menceritakan seperti apa yang lebih mendalam tadi disampaikan. Namun dari sisi promosi pariwisata dan budaya, hadirnya sebuah buku Musik Itu Politik ini menjadi satu aset yang perlu kita lestarikan dan budayakan dalam kehidupan dari semua tingkatan satuan pendidikan dan juga sampai ke masyarakat, seperti apa oleh senior saya tadi Pak Suhaib Japar sudah sampaikan. Dan berharap bahwa buku ini yang tadi sudah diberikan pengayaan ya dari berbagai penanggap dengan berbagai disiplin ilmu, ini tentu akan lebih memudahkan bagi seseorang yang mungkin saat ini mengikuti webinar ini, sebelum mereka membaca ya sudah mendapatkan intisarinya, dan ini juga secara familiar dengan mudah nanti akan disampaikan oleh semua pemandu wisata yang ada khususnya di Sulawesi Tengah terkait dengan etnis Kaili yang ada di Kota Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Harusnya mereka bisa bertutur bagaimana perkembangan seni musik dan pertunjukan Kakula itu sendiri, karena ini menjadi satu daya tarik ya, keunikan bagi promosi pariwisata, di mana yang berbeda adalah dari sisi seni budaya suatu daerah. Sekalipun tadi mungkin turunannya, perkembangannya dari Asia Tenggara sampai ke Sulawesi Tengah, tentu dengan kearifan lokal ini mungkin berbeda, dan Mas Amin ya memberikan ruang gerak untuk
lebih berkreasi lagi dengan aliran beliau tadi yang menyampaikan secara kolaborasi, menciptakan kontemporer ya dalam suatu seni yang bisa diangkat. Dan ini menjadi hal yang wajib sebetulnya menurut saya bagi satuan pendidikan untuk memiliki buku ini ya, yang bisa dijadikan sebagai muatan lokal yang nantinya akan lebih lagi terinspirasi bagi anak-anak kita untuk menggunakan peralatan Kakula itu, dan ketika mereka keluar dari atau menamatkan dalam satu pendidikan, mereka terjun ke masyarakat. Nah, mereka lah yang menjadi volunteer sehingga seni budaya Kakula ini bisa hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang sekarang mungkin hanya di masyarakat tertentu saja. Seperti halnya di Jawa dan di Bali, hampir semua desa yang memiliki peralatan gong yang dalam tanda kutip untuk Sulawesi Tengah ini adalah Kakula, di mana seni budaya Kakula ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, yang pada akhirnya dengan seni budaya itu juga bisa menjadi sumber pendapatan sampingan bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Dan juga seni Kakula ini diharapkan juga menjadi suatu promosi pariwisata di mana setiap orang yang datang ke Sulawesi Tengah ini bisa mendengar alunan musik pada tempat-tempat umum ya. Sepertinya kita memasuki suatu daerah tertentu dengan alunan musik Kakula, orang akan mengenal, wah ini kita sudah masuk di Sulawesi Tengah. Nah, proses pembudayaan inilah yang perlu lahir ya dari suatu karya Amin Abdullah ini ya, seperti halnya karya Hasan Baswan ya, legendaris budayawan kita dengan tarian Pamonte yang di mana tadi sudah dikatakan bisa hidup berkembang dalam 3 zaman ya, dan bahkan terus bisa dikolaborasikan. Dan ini bisa dimainkan bukan hanya oleh satuan pendidikan atau masyarakat tertentu, dan begitu membudaya. Nah, oleh sebab itu melalui buku ini diharapkan akan menginspirasi lahirnya karya-karya seni yang lain ya, yang berkolaborasi dalam bentuk kontemporer misalnya, yang bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ini akan sangat membantu di dalam mengembangkan promosi pariwisata dan budaya. Dan juga buku ini ya terlepas dengan apa yang mungkin perlu dilengkapi, disempurnakan, mungkin ada buku lanjutan yang akan diciptakan oleh Pak Dr. Amin Abdullah setelah mendapatkan tadi tanggapan secara mendalam dari teman-teman peneliti. Ini satu hal yang sangat bagus sekali. Dan juga buku ini ya paling tidak juga ada pada semua perpustakaan ya, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 90 tentang serah simpan karya cetak karya rekam, ini juga wajib untuk diserahkan baik kepada perpustakaan yang ada di daerah maupun perpustakaan nasional. Karena buku ini bercerita tentang Sulawesi Tengah, tentunya menjadi pengayaan bidang studi dengan perpustakaan-perpustakaan yang ada. Sehingga dengan demikian buku ini yang mengangkat tentang potensi seni budaya, seni musik Kakula ini, insya Allah ke depan ini akan bisa membudaya dan terus berkembang hidup sesuai dengan perkembangan zamannya. Inilah mungkin menjadi harapan saya, karena dari sisi musik ini bisa akan sangat menyentuh ya siapa saja yang ingin datang atau mau datang ke Sulawesi Tengah dengan musik, mereka bisa akan tertarik dengan satu karya seni musik tradisional ini. Dengan berkesenian musik tradisional juga masyarakat Sulawesi Tengah bisa hidup. Saya yakin dan percaya ya melalui bedah buku ini akan melahirkan karya-karya yang diharapkan ke depan ini bisa akan melestarikan
budaya lokal kita sebagai aset nasional untuk mempromosikan Sulawesi Tengah di masa yang akan datang. Mungkin ini yang saya bisa berikan tanggapan pada kesempatan ini. Terima kasih.